Oke, kita mulai. Eh, untuk hari ini tanggal 30 Juni, kalau kita cek dari analisa net foreign buy, ya. Jadi kita cek dari aplikasi Stockbit. Sebenarnya yang jadi interest adalah ANTM ya. ANTM sendiri kalau misalnya kita cek dari review, sebenarnya kalau kita ambil time frame weekly ya, posisi harga sekarang ini sedang menyentuh area support ya. Seperti yang kita ketahui terkait market structure, uh, ketika harga berhasil breakout menembus resisten, maka resisten akan berubah menjadi support seperti itu. Jadi area ini sekitar harga 3040 sampai 2810 ini merupakan area support ya, area support yang baru. Dan kalau kita zoom dalam time frame harian, kita bisa lihat sendiri bahwa harga ANTM ini rebound ya di area ini. Ini rebound. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat juga dari pattern, di sini ANTM itu membentuk pola double top ya, double top seperti itu. Jadi sebentar ini kita ukur juga apakah ini sudah menyentuh target penurunan atau belum seperti itu. Ya kalau kita lihat dari jarak atau targetnya, ini target penurunan masih belum tercapai ya, masih belum tercapai oleh marketnya seperti itu. Nah paling tidak untuk ANTM ini dia harus menyentuh target dulu, target penurunan. Jadi untuk ANTM ini masih berpola seperti ini sampai ke 2670. Walaupun untuk ANTM sendiri ini volume beli asing cukup tinggi ya, menjadi yang tertinggi malah. Net foreign buy dia paling atas. Oke, sebentar kita scroll ke bawah. Nah, kita bisa lihat sendiri kalau ZP sendiri ini melakukan big buy ya, big buy di harga 2997 average-nya ya, maksudnya 2997. Tapi kalau kita lihat dari sini, dia sendiri pun juga masih menjadi sedang berada di posisi resisten minor seperti itu, resisten minor. Paling di sini dia potensi rejection sampai menyentuh harga 2670. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan pembelian atau mungkin tes ya, tes market, kalian bisa beli sedikit antara ya mungkin bisa tes 5% atau 10% dari portofolio seperti itu. Tapi kalau dari saya sendiri lebih baik saya cari aman untuk menunggu di area ini 2670 atau bahkan mungkin kalau mulai akumulasi saya di harga ini 2790. Ini menjadi area akumulasi. Seperti itu. Harapannya ketika dia sudah ke sini, maka market akan naik ke sini. Ada, ya ini adalah harapan saya ya. Dia bisa menyentuh harga 160. Paling tidak dia bisa membuat peluang sekitar 15 lah, 15.
persen. Ini untuk ANTM. Oke. Kemudian ada hal lain juga, emiten lain yang sebenarnya cukup menarik. Ini yaitu PRMS. Untuk PRMS sendiri, untuk time frame daily ya, kita fokus di daily. Untuk time frame daily sendiri, dia sekarang menyentuh support ya, support trendline, yang mana sebelumnya di ini, maaf, ya sekitaran sini antara tanggal 28 Mei sampai 11 Juni dia berhasil breakout dan volume yang mengikuti juga, atau bahkan bisa kita hitung mulai dari sini ya, dari breakout kemudian lanjut kenaikan, dan sekarang posisi harganya sedang menguji support trendline ini. Makanya kalau misalnya kita tarik garis ini, kami juga berhasil bertahan, mana ini adalah area resisten ya, yang awalnya adalah resisten sekarang berubah menjadi support karena berhasil di breakout seperti itu. Nah, ini untuk RMS. Nah, kalau misalkan kita ambillah kita posisi buy di sini, maka paling tidak kita bisa buat patokan atau perhitungan antara target kenaikan hingga nah, seperti ini. Oke. Atau mungkin syukur-syukur dia bisa menyentuh eh, ekor candle di atas ya, 486 seperti itu. Ini untuk PRMS. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan parametric breakdown ya dia akan menuntut harga jauh lebih ke dalam lagi seperti itu. Tapi coba kita cek untuk time frame weekly biar kita tahu stop marketnya ini mau dibawa kemana. Oke. Satu ya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari time frame uh, weekly, kita bisa lihat adanya bearish divergence ya, bearish divergence ya. Makanya sempat ada rejection seperti itu. Ketika harganya ini bisa dikatakan valid, ya. Jadi kalau kita lihat dari pola seperti ini menunjukkan adanya bearish divergence ya. Ini menandakan bahwa harga akan mengalami penurunan. Dan sekarang kita coba ukur apakah penurunan ini sudah menyentuh dengan targetnya atau paling tidak. Jadi ternyata masih belum ya. Oke, jadi untuk barang sendiri, kalau misalkan dia memang tidak bisa bertahan menyentuh area atas 462 atau 484, maka barang sendiri sangat berpotensi untuk turun hingga 366 atau bisa juga turun hingga 326 seperti itu. Oke. Ini untuk BRMS, dan kita pun juga mengingat bahwa BRMS sendiri ada gap up ya, yang mana biasanya gap up ini harus ditutup terlebih dahulu. Gap up yang kita lihat pun juga ada dua, pertama ini kemudian yang kedua
Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari RSI ya, posisi RSI kali ini berada di area 4 eh, area tengah ya, kurang lebih kita sebut area tengah saja. Selama RSI ini tidak ke arah bawah ke sini, maka trennya masih bisa dikatakan naik seperti itu. Paling tidak harapannya yang saya terbentuk adalah seperti ini. Oke, cuman mengingat dari bentukan ini yang time frame weekly, nggak menutup kemungkinan bahwa trennya ini akan berubah menjadi downtrend seperti itu. Jadi teman-teman buat masuk di PRMS ini harus berhati-hati ya. Sebentar, kita coba cek trends. Ya, dia sudah break ya dari midline, yang biasanya midline ini sebagai garis penentu. Kalau misalkan candle bergerak di atas midline, maka itu artinya adalah bullish. Kalau misalkan dia bergerak di bawah midline, itu artinya bearish. Jadi sama seperti yang kita lihat di sini, ketika candle bergerak di atas midline, dia bullish, strike bullish. Tapi kalau misalkan uh, dia breakdown seperti ini, breakdown dan bergerak di bawah midline, itu artinya bearish. Paling tidak teman-teman harus berhati-hati dan melihat dari bentukan Bollinger ini sendiri ini cukup volatil untuk AMT saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah PSAB. Oke. Untuk PSAB, untuk PSAB sendiri sekarang sebenarnya udah ini ya, udah bisa mulai untuk akumulasi pembelian. Lihat untuk posisi sekarang ini di area wave 4, 4 impulsif 4. Oke. Ini sudah kita lihat dari ini saja. Nah, jelas. Oke, jadi kalau kita lihat dari time frame weekly, maka posisi saat ini adalah wave 4, yang mana 4 ini paling tidak bisa bertahan di harga 416. Dan bahkan kita lihat dari candle sebelumnya, 416 ini bisa menjadi support setelah dia breakout. Oke, kalau teman-teman mau beli bisa mulai akumulasi dari harga sekarang, tapi jangan pernah, sekali lagi jangan pernah beli dalam satu harga dengan seluruh total portofolio yang dimiliki seperti itu. Paling tidak kita juga harus punya manajemen risiko. Jangan pernah all in dalam satu harga. Oke, benar memang ketika cuan ya terasa banget, tapi kalau boncos ya wassalam. Oke, jadi untuk kali ini tanggal 30, saya rasa cukup ini saja yang kita analisa. Selanjutnya kita tinggal melakukan pembelian teman-teman dan berharap bahwa candle bergerak sesuai apa yang kita rencanakan. Oke, terima kasih.